البدر علينا من ثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Soal perkara nasab masih saja disuarakan oleh Gus Fuad Pleret dan Kiai Imaduddin. Sampai ada yang mengaitkan, menyeretnya dan bertanya, kalau Abah Guru sekumpul masih hidup, apakah beliau bakal tes DNA? Karena disebutkan, beliau itu masih keturunan zuriat. Kalau menurut Gus Fuad Pleret, Abah Guru pasti bakal ikut tes DNA. Kalau saya secara pribadi, saya rasa tidak. Kenapa? Beliau pasti hanya cuma bisa tersenyum dalam menyikapi hal tersebut. Ataupun beliau akan lebih memilih fawaidul tawakkuf, amma la ya'lam. Berdiam diri dari perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Tapi hal yang mustahil kalau beliau tidak mengetahuinya. Kaidah ini cukup bagi orang awam. Karena cara pandang kita sangatlah jauh berbeda. Karena saya yakin beliau pasti lebih sibuk memikirkan umatnya untuk cinta kepada Rasul, perbanyak ibadah, perbanyak amaliyah, ketimbang mempeributkan hal-hal yang dapat merusak hati kita. Dan coba kita lihat sekarang. Apa munculnya sifat dalam hati umat kebencian kepada zuriat Rasul. Apalagi makom seorang wali nggak akan sama dengan kita yang sampai hanya pada kulit, sampul. Dan juga penting diketahui bahwa tentang nasab Bani Alawi Hadramaut yang dicatat oleh mereka sebagai zuriat dari Imam Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Nasab ini sangat diyakini oleh kalangan pencinta Bani Alawi. Namun ternyata tidak semua para ahli nasab zuriat Nabi Muhammad SAW bersepakat tentang hal ini. Hal inilah yang terjadi yang menjadi bantahan juga oleh Kiai Haji Imaduddin. Dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah menyebutkan putra Imam Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hasan. Tidak ada yang bernama Ubaidillah. Hal seperti ini silakan kalian cek, cari, ya, browsing saja di internet, banyak tulisan membahas hal ini. Tentunya dalam bahasa Arab. Nasab wali besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para pengikutnya meyakini beliau adalah zuriat dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun, Syekh Jamaluddin bin Unbah dalam kitab Unbah At-Talib fi Nasab Al-Abi Thalib yang disusun pada 813 itu mengkritik nasab tersebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mengakui nasab ini dan juga tidak diakui oleh seorang pun dari anak-anaknya. Pengklaiman nasab ini dimulai oleh anak dari anaknya yang bernama Abi Salih Al-Qadi Nasr bin Abi Bakar bin Abdul Qadir. Dan ia tidak mempunyai bukti kuat. Nasab wali besar Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Para pengikut thariqahnya meyakini nasabnya berasal dari Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin. Namun, ada pula yang menolak nasab ini. Jadi azabiku semua, saya pribadi meyakini bahwa yang pertama, Bani Alawi, Hadramaut, yang kemudian keturunannya menyebar di Indonesia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Samman Al-Madani, Abah Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari, dan para sunan Wali Songo adalah para zuriat Nabi Muhammad SAW. Dari mana keyakinan saya tersebut berasal? Apakah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Kita bahas dulu apa pengertian ilmiah. Ilmiah hari ini umumnya dibatasi hanya pada yang terindra. Teori ini berakar pada filsafat Aristoteles bahwa kebenaran adalah apa yang bisa dinampak. Sesuatu yang tidak bisa terindra dianggap tidak ilmiah. Padahal guru Aristoteles sendiri, yaitu Plato, berpendapat bahwa kebenaran adalah hakikat yang ada di sebalik yang nampak. Asabiku semua, catatan bisa dipalsukan, warna bisa dimanipulasi, bentuk bisa direkayasa, pengakuan bisa bohong. Siapa yang bisa memastikan kebenarannya? Bila kita mengasaskan pada teori Plato,
maka kebenaran sejati bukanlah yang terindra, tapi hakikat yang ada di sebaliknya. Maka yang justru ilmiah adalah kebenaran yang ditemukan bukan dengan panca indera. Asabiku semua, bila kebenaran ilmiah indrawi didapatkan setelah mengolah data-data yang terindra berdasarkan akal manusiawi, ya, basyariah, ya, maka kebenaran non-indrawi didapatkan setelah menyaksikan hakikatnya. Hakikat kebenaran ini hanya bisa disaksikan dengan mata basyirah, diproses dengan akal robbani. Azabiku semua, bagaimana dengan statement Aba Guru Sekumpul kalau beliau masih hidup? Secara pribadi, saya meyakini, asabiku semua, Aba Guru Sekumpul adalah orang yang telah mencapai tahapan memandang sesuatu dengan mata basyirah dan memahami sesuatu menggunakan akal robbani. Beliau adalah orang yang memiliki intelek yang kuat dan sempurna, yang telah mencapai pengetahuan metafisika tertinggi melalui kontak dengan intelek aktif atau aktif intelek Nur Muhammad, yaitu perwujudan yang memancar dari Tuhan yang telah menjadi perantara atau wasilah antara dia dengan manusia atau al-insan. Saudaraku yang kumuliakan, seorang seperti Aba Guru Sekumpul tidak akan mengeluarkan satu statement kecuali terlebih dahulu menyaksikan kebenarannya. Bukan sebatas membaca teorinya. Menyaksikan hakikat kebenaran tersebut bukan sebatas meraba-raba dengan panca indera. Sebuah cerita unik, ya, ada sebuah cerita unik sebagai ilustrasi, ya. Seorang sayyid itu pernah hadir di majelis Aba Guru Sekumpul dan mengaku sebagai orang biasa. Namun pengakuannya dibantah oleh Aba Guru Sekumpul dengan statement, datukmu sendiri yang mengatakan kamu seorang sayyid. Berarti Rasulullah SAW langsung yang hadir dan lalu menyampaikan kepada Aba Guru Sekumpul. Berbekal keyakinan seperti itu, saya berpegang teguh pada apa yang telah dinyatakan oleh Aba Guru Sekumpul. Ya, bahwa kebenaran adalah apa yang beliau sampaikan, bukan apa yang oleh orang lain opinikan. Meski orang lain menggunakan data berupa catatan sebagai argumentasi atas kebenaran yang ia pegang. Apakah ini taklid? Sejatinya, setiap dari kita yang belum mencapai hakikat kebenaran adalah muqallid, bertaklid. Anda yang berpegang pada catatan pun bertaklid. Taklid Anda adalah pada catatan. Siapa yang bisa menjamin kebenarannya? Saya pribadi yang berpegang pada statement Aba Guru Sekumpul juga bertaklid. Siapa yang menjamin kebenarannya, sahabiku semua? Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada yang boleh merasa lebih benar dari yang lain. Karena ini sejatinya bukan tentang saya atau Anda yang lebih benar, tapi tentang Anda ikut siapa dan saya ikut siapa. Itu saja. Sahabiku semua, sebenarnya simple sih. Keinginan dari Gus Fuad Pleret dan Kiai Imaduddin itu, kalau saya lihat, beliau hanya ingin dari kalangan habaib itu, ya bisa tenang, tidak gerasak gerusuk dalam berdakwah, serta berakhlak dalam menyampaikan dakwah. Dan juga sumber yang kita lihat, ya, juga terpusat kepada Habib Bahar bin Smith. Dan juga sejumlah ulama pun telah banyak yang memberikan nasihat untuk Habib Bahar bin Smith. Nasihat terkait dengan cara dakwah beliau. Salah satu nasihat itu berasal dari Habib Abu Bakar bin Hasan al-Attas az-Zabidi. Ya, sehubungan dengan kegaduhan yang timbul ini, ya, tentang persoalan silsilah habaib dan wali songo. Ya, Habib Abu Bakar memberikan nasihat kepada Al-Habib Bahar bin Smith dan Habib Anib al-Attas agar menunjukkan akhlak yang baik dalam berceramah. Selain itu, ia juga meminta agar keduanya tidak sembarangan terhadap para pribumi. Apa kata beliau? Kata Habib Abu Bakar, saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat, semakin nilainya kepada Alawiyyin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Juga Al-Habib Hanif Al-Attas, kata beliau, jangan sembarangan, jangan kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka
Kalau mereka mau saja kerjain satu kali habis kamu roboh rata, tidak ada yang bisa tolong. Orang punya kesabaran ada batasnya, kata Habib Abu Bakar. Ia meminta agar para habaib menghormati dan menyayangi para kiai. Ia juga memohon maaf kepada para kiai atas kegaduhan yang timbul berkaitan dengan silsilah nasab ini. Apa kata beliau? Ini para kiai sangat hormat pada kita, sangat sayang pada kita. Mereka masih membaca aurat kita punya orang tua. Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Firdul Latif. Ini semua harus kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka masih mau membaca dan mau melihat. Begitulah kata beliau. Tapi semua nasihat lainnya juga datang dari seorang ulama asal Madura, Jawa Timur. Ya, seorang kiai asal Madura itu memberikan nasihat untuk Habib Bahar. Nasihat itu sesuai mimpi yang dialaminya, yang isinya agar Habib Bahar bisa memperbaiki cara dakwahnya. Sebab selama ini cara Habib Bahar bin Sumit dalam memperjuangkan agama dinilai terlalu keras, ya, dinilai salah gitu. Ia adalah Kiai Haji Abdul Hanan Al-Ihsan yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Sendang Dajah, Kecamatan Lebang, Bangkalan, Jawa Timur. Kiai Hanan, beliau mengaku bermimpi mendapat pesan dari seseorang untuk disampaikan kepada Habib Bahar. Mimpi itu terjadi pada 1 Mei 2023 malam. Ya, ia menyebutkan bahwa Habib Bahar adalah orang ikhlas, tetapi telah salah cara dalam memperjuangkan agama. Kata beliau, saya tidak bisa menyebutkan namanya, nanti saja kalau ketemu Habib Bahar. Ya, Habib Bahar adalah seorang pemuda yang ikhlas, luar biasa dalam memperjuangkan agama Islam, bahkan tidak ada yang menyamai keikhlasan beliau, tetapi beliau telah salah cara, kata Kiai Hanan. Ashabiku semua, selain itu, Kiai Hanan mengatakan bahwa ia diminta untuk mengubah cara Habib Bahar berdakwah, ya, memperjuangkan agama. Ya, sebab cara yang salah yang diterapkan oleh Habib Bahar dalam berdakwah juga membuat orang-orang yang mengikuti Habib salah, ya, cara dalam memperjuangkan agama. Lebih lanjut, ya, Kiai Hanan menjelaskan bahwa berdasarkan mimpinya Habib Bahar tengah didera kesedihan yang dalam, ya. Sebab banyak orang yang telah menyalahkannya akhir-akhir ini. Tak terkecuali orang-orang terdekat dengan Habib Bahar yang juga turut menyalahkan Habib. Kiai Hanan menyatakan dalam mimpinya itu ia melihat Habib Bahar menangis. Kiai Hanan mengatakan sesuai mimpinya bahwa Habib telah salah paham terhadap para kiai. Katakan oleh Kiai Hanan, jadi beliau memang kondisinya sakit, ya, tidak sehat, juga sedih karena mendapatkan serangan bertubi-tubi. Dan yang terakhir, mohon untuk yang menyerang, ya, berkata-kata di luar batas kesopanan, ya, mohon tidak lagi mencaci Habib Bahar. Saya diminta untuk menemui Habib Bahar untuk tidak lagi menerapkan cara yang salah, tapi diminta Habib Bahar untuk terus mendakwakan Islam dengan cara yang lebih baik, kata beliau. Ashabiku semua, terakhir, kalau kita jadi beliau, jadi seperti Habib Bahar, mungkin tidak akan sanggup, ya. Bisa pecah kepala kita. Ya. Wah, tak bisa lagi saya banyak berkata-kata, ashabiku semua. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.